bakalan anak sama Bang Daus. Jangan, itu bukan anaknya loh. Kok kangen, dan juga yang ngurusin itu bukannya dia, gitu loh. Yang ngurusin apa-apa tuh kalau mau kalian buka. Ya kalau kalian pengen tahu itu neneknya. Itu loh, yang ngurusin itu neneknya. Kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh. Tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Sekarang begini, anak ini diberikan kepada siapa dulu? Anak ini diberikan kepada pasangan suami istri, yaitu Daus Mini dan Selvi. Artinya apa di sini? Selvi juga punya hak untuk ketemu, tidak bisa dihalangi. Gitu. Tidak hanya Daus yang punya rasa kangen, tidak hanya Selvi juga punya rasa kangen, punya rasa sayang yang sama terhadap anak ini. Gitu. Karena anak ini saya yakin diserahkan untuk pasangan suami istri dalam rumah tangga. Berarti ada Daus, ada Selvi. Dua-duanya punya hak di sini untuk kasih sayang. Dan sebenarnya begini, kalau misalnya pihak Daus menyampaikan bahwasannya Daus yang diberikan hak oleh orang tuanya, tidak bisa. Hak itu kepada dua-duanya, hak kasih sayang. Kalau hak secara hukum, menurut saya, benar nggak Daus ini sudah punya hak atau tidak nih? Karena anak angkat itu secara hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ada prosedurnya. Ada aturan hukumnya, ada caranya dan ada syaratnya secara hukum. Nah, ini udah dilaksanakan belum kewajiban hukumnya? Kalau bicara masalah hak secara hukum, sudah benar nggak secara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 itu? Kalau itu tidak benar, hak secara hukum dua-duanya tidak punya hak. Secara hukum ya, menurut saya dua-duanya berarti tidak punya hak. Nah, ini justru akan dipertanyakan nanti, orang tua ini memberikan anak ini prosesnya seperti apa, gitu. Jangan sampai di sini ada pelanggaran terkait perlindungan terhadap anak. Itu jangan sampai. Itulah. Makanya kalau saya tetap mengedepankan gimana caranya Daus dan Selvi ini terkait anak tidak usahlah untuk merebutkan siapa yang punya hak. Karena kembali tadi, hak itu diberikan oleh orang tuanya ke pasangan suami istri, berarti hak dua-duanya. Dan secara hukum, Daus pun tidak punya alasan secara hukum mendapatkan hak terhadap anak itu. Tunjukkan alasannya apa? Ya. Sesuai nggak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah itu? Itu benar. Walaupun anak adopsi, istri saya yang ngurusin dari bayi sampai dia berjalan. Daus cuma ngasih nafkah, cuma yang ngurusin siapa?
Kita gendong-gendong udah gede, ajak main naik motor kayapan, kita ajak Indomaret kalau kayak kakeknya ada rezeki kita jajanin gitu. Sebetulnya saya nggak mau sebut anak adopsi, cucu adopsi itu nggak mau, karena itu udah mendarah daging lah kita ya kan. Kita emang pengen cucu dari dulu, pengen cucu, kita udah tua pengen gendong cucu gitu. Walaupun bukan cucu kita pribadi, tapi di hati kecil nggak ada lah, itu bukan lagi kita nggak ada. Kangennya, Selfie ini sudah tidak kuat, kangen sama Al, kangen sama anaknya. Yang seharusnya Daus ini tidak boleh menghalangi. Intinya di sini, Daus tidak dibenarkan secara apapun untuk menghalangi Selfie ketemu sama Al. Itu sangat tidak dibenarkan. Saya dengar Daus ini sudah membuat akte. Saya mendengar dari Selfie, sekali lagi saya ulangi, Selfie bercerita kepada saya, menyampaikan kepada saya, Daus ini sudah membuat akte. Saya lihat aktenya dulu nih. Saya lihat aktenya. Kalau misalnya, kalau misalnya Daus ini membuat akte dan aktenya itu anak kandung, hati-hati. Berarti itu keterangan yang tidak benar. Jangan sampai ada pidananya di sini. Gitu. Jadi teman-teman wartawan pun boleh telusuri ke Dinas Catatan Sipil, Kecatatan Sipil Depok, mereka ini bikin akte atau tidak. Gitu. Karena menurut keterangan Selfie, Daus ini melalui adiknya atau siapalah bikin akte. Kebenarnya saya belum tahu, hanya keterangan sementara ini. Kalau ini ingat, kalau misalnya Daus ini membuat akte dan di situ dinyatakan anak kandung, berarti keterangan itu tidak benar. Itu hati-hati. Ya, oke. Sekarang begini. Bahwa anak itu berdasarkan putusan pengadilan dong. Kalau dia dikatakan anak hasil adopsi. Kalau anak yang dilahirkan secara kandungan ya. Anak yang ada sama Daus ini bukan anak hasil perkawinan. Baik dilahirkan dari hubungan Daus ataupun melalui putusan pengadilan. Anak tersebut juga merupakan anak yang diberikan amanah hanya terbatas kepada Daus. Tidak diberikan amanah itu kepada yang bukan Daus. Dalam hal ini Selfie. Bagaimana bisa mau diambil itu? Makanya kami juga sudah menerima gugatan dari pihak Selfie yang kami disampaikan oleh relas pemberitahuan sidang dari Pengadilan Agama Depok, dan di dalam gugatan itu juga kami akan tanggapin. Semula kami berpikir bahwa gugatan itu sangat banyak, ternyata sangat singkat banget dan sangat mudah untuk kami tanggapin itu. Ya kita minta sama Daus mah baik-baik. Masalah cucu kita ini kita rawat, kita didik sama-sama. Kita juga nggak mau nguasain sepenuhnya, enggak. Ya kita gantian aja, kita sama-sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.